Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, hari ini kita akan ngobrol soal satu makanan tradisional yang sudah ada dari zaman nenek moyang kita, yang aromanya khas, rasanya unik, dan efeknya bisa bikin pipi merona bukan karena malu, tapi karena badan terasa hangat. Yap, dia adalah tape singkong. Sekarang saya mau tanya dulu, siapa di sini yang kalau lihat tape singkong langsung ingat masa kecil? Ada yang ingat dulu suka colong tape dari dapur nenek? Ada juga yang dulu suka makan diam-diam, tapi begitu ketahuan orang tua, langsung diceramahin. Jangan kebanyakan, nanti mabuk. Nah, ini menarik, karena banyak orang taunya tape singkong itu cuma cemilan manis yang bikin hangat. Padahal sebenarnya di balik kesederhanaannya, ada banyak manfaat kesehatan yang jarang dibahas. Tape singkong itu bukan sekedar singkong yang dikasih ragi lalu dibiarkan jadi manis. Dia adalah hasil proses fermentasi yang kaya nutrisi dan punya efek baik untuk tubuh kalau kita tahu cara konsumsinya. Kenapa saya bawa topik ini? Pertama, karena saya ingin kita semua belajar menghargai makanan lokal yang murah meriah, tapi manfaatnya luar biasa. Kedua, karena banyak orang yang nggak sadar kalau makanan tradisional seperti ini bisa bersaing manfaatnya dengan produk impor yang mahal-mahal itu. Dan ketiga, saya tahu banget ngomongin tape singkong itu bisa jadi hiburan tersendiri, karena setiap orang pasti punya cerita lucu atau unik tentang tape. Sebelum kita mulai bahas manfaatnya, izinkan saya kasih sedikit bocoran. Kalau Anda pikir tape singkong cuma soal rasa manis dan sedikit asam, Anda salah besar. Dia bisa bantu pencernaan, bantu stamina, bahkan membantu tubuh melawan beberapa masalah kesehatan. Tapi, nah ini penting. Kalau kebanyakan, efeknya bisa bikin Anda ketawa-tawa sendiri sambil nyanyi lagu lawas di teras rumah. Jadi, siapkan diri Anda baik untuk terhibur maupun tercerahkan, karena kita akan kupas tuntas manfaat tape singkong bagi kesehatan tubuh, lengkap dengan tips aman konsumsinya. Jadi gini, salah satu manfaat utama tape singkong yang sering gak disadari orang adalah kemampuannya memberikan energi instan. Kenapa saya bilang begitu? Karena tape singkong itu kaya akan karbohidrat yang sudah dipecah menjadi gula sederhana lewat proses fermentasi. Kalau biasanya singkong rebus masih butuh waktu lama buat tubuh mengubah pati menjadi energi, di tape singkong proses itu sudah dikerjain duluan oleh si ragi. Jadi begitu kita makan, tubuh langsung dapat suntikan energi. Analogi gampangnya gini, kalau makan singkong rebus itu ibarat kita naik sepeda dari bawah bukit, butuh waktu dan tenaga buat sampai puncak. Nah, kalau makan tape singkong, rasanya kayak langsung naik lift ke puncak, cepat banget sampai atas. Penjelasan ilmiahnya, proses fermentasi mengubah sebagian pati atau starch dalam singkong menjadi glukosa dan maltosa. Kedua gula sederhana ini diserap cepat oleh tubuh, melalui usus, lalu masuk aliran darah sebagai sumber energi utama. Makanya kalau kita lagi lemas karena habis kerja atau habis olahraga ringan, makan sedikit tape bisa bikin badan terasa lebih segar. Kapan bagus mengkonsumsi? Pagi hari buat yang butuh dorongan energi cepat sebelum beraktivitas. Menjelang olahraga ringan, misalnya jalan santai atau senam lansia. Siang hari saat badan mulai ngantuk kantor, alias mulai lemas-lemas. Tapi ingat ya, ini bukan pengganti makan utama. Tape singkong lebih cocok sebagai booster energi, bukan makanan pokok. Peringatan untuk lansia. Buat yang usianya 60 tahun ke atas, apalagi yang punya masalah gula darah, harus hati-hati. Energi cepat dari tape ini bagus kalau tubuh membutuhkan. Tapi kalau berlebihan justru bikin kadar gula melonjak. Makanya porsinya harus dikontrol. Saya biasanya sarankan 2-3 potong kecil saja dalam sehari, maksimal 2 kali seminggu. Saya punya pasien, bapak usia 62 tahun, tukang kayu. Dia cerita kalau setiap pagi sebelum mulai kerja, dia makan tape singkong buatan istrinya. Katanya, "Dok, baru makan 2 potong aja langsung semangat. Nggak ngantuk, mau angkat kayu juga enteng." Saya tanya, "Pak, berapa potong biasanya?" Dia jawab, "Ya 1 piring, Dok." Saya langsung tepok jidat sambil bilang, "Pak, itu namanya bukan sarapan booster, tapi proyek besar. Jangan heran kalau gula darah ikut proyek." Jadi, kesimpulannya, tape singkong bisa jadi solusi alami, murah meriah dan nikmat untuk memberi energi cepat, asal porsinya tepat. Jadi, kalau Anda butuh bensin tambahan di pagi atau siang hari, boleh banget nyicip sedikit tape singkong. Tapi kalau habis makan malah pengen joget dangdut di ruang tamu, ya itu tandanya Anda kebanyakan. Nah, manfaat yang satu ini sering banget dilewatkan orang.
Padahal justru ini yang bikin tape singkong punya nilai kesehatan yang tinggi, probiotik alami. Kalau Anda pernah dengar yogurt, kefir, atau kimchi, itu semua terkenal sebagai makanan kaya probiotik. Dan ternyata tape singkong juga termasuk di dalam keluarga besar makanan probiotik ini. Bedanya, tape adalah versi lokal yang jauh lebih ramah di kantong. Apa itu probiotik? Probiotik adalah mikroorganisme baik, biasanya bakteri dan ragi, yang membantu menjaga keseimbangan flora di saluran pencernaan kita. Bayangkan usus kita seperti sebuah taman. Kalau tanamannya atau bakteri baik terawat, dia akan mengalahkan gulma atau bakteri jahat, sehingga taman tetap indah dan sehat. Nah, probiotik itu ibarat tukang kebun yang rajin merawat taman kita dari dalam. Peran tape singkong sebagai sumber probiotik. Saat singkong difermentasi dengan ragi, terbentuklah mikroba baik seperti Saccharomyces cerevisiae atau sejenis ragi dan bakteri asam laktat. Mikroba ini masuk ke sistem pencernaan kita dan membantu melancarkan BAB, mengurangi resiko sembelit, memperbaiki penyerapan nutrisi, mengurangi gas berlebihan, meningkatkan daya tahan tubuh. Karena 70% sistem imun kita ada di usus. Saya pernah punya pasien ibu-ibu umur 59 tahun. Datang ke klinik sambil pegang perut bilang, "Dok, saya udah 4 hari nggak lancar, perut kembung banget." Setelah saya tanya, ternyata beliau nggak suka makan sayur dan jarang minum air. Saya kasih saran makanan berserat, minum cukup, dan sedikit tape singkong di pagi hari. 2 hari kemudian beliau datang sambil senyum. "Dok, lancar banget sekarang." Tapi tetangga jadi curiga. "Kok saya sering keluar masuk kamar mandi?" Hehe. Catatan penting. Untuk yang punya lambung sensitif, asam dari fermentasi tape bisa memicu nyeri perut kalau dimakan terlalu banyak. Untuk yang baru pertama kali mencoba, mulailah dari porsi kecil agar tubuh beradaptasi. Simpan tape di kulkas jika tidak langsung dimakan, supaya fermentasinya tidak berlanjut terlalu cepat. Saya pernah bercanda sama pasien. Kalau usus kita sehat, hidup kita bahagia. Karena nggak ada yang lebih menyiksa daripada. Untuk yang baru pertama kali mencoba, mulailah dari porsi kecil agar tubuh beradaptasi. Simpan tape di kulkas jika tidak langsung dimakan, supaya fermentasinya tidak berlanjut terlalu cepat. Saya pernah bercanda sama pasien. Kalau usus kita sehat, hidup kita bahagia. Karena nggak ada yang lebih menyiksa daripada pengen keluar, tapi nggak bisa keluar. Pasiennya ketawa sambil bilang, "Bener dok, itu rasanya kayak nunggu gajian, tapi tanggalnya nggak maju-maju." Kesimpulannya, tape singkong adalah sumber probiotik alami yang bisa membantu menjaga pencernaan tetap sehat, meningkatkan imunitas, dan bikin perut lebih nyaman. Tapi ingat, porsinya harus bijak. Jangan sampai niatnya memperbaiki pencernaan, malah jadi maraton ke kamar mandi gara-gara kebanyakan. Nah, manfaat yang satu ini sering banget saya lihat langsung di pasien-pasien saya, terutama yang usianya sudah di atas 50 tahun. Setelah makan tape singkong, mereka bilang, "Dok, badan rasanya hangat, enak kayak habis kena matahari pagi." Kenapa bisa begitu? Karena hasil fermentasi tape singkong menghasilkan sedikit etanol alami. Bukan dalam kadar tinggi seperti minuman keras ya, tapi cukup untuk memberi efek hangat di tubuh. Ditambah lagi, kandungan gulanya membantu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh. Penjelasan ilmiah. Proses fermentasi oleh ragi memecah karbohidrat menjadi gula sederhana dan sedikit alkohol alami. Alkohol dalam jumlah kecil ini bekerja sebagai vasodilator ringan. Artinya, membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah jadi lebih lancar. Ketika darah mengalir lebih baik, tubuh terasa hangat, otot rileks, dan kadang-kadang mood pun jadi lebih baik. Makanya, di daerah pedesaan yang udaranya dingin, orang dulu suka makan tape singkong sebagai camilan sore. Nggak heran karena memang bikin badan lebih nyaman. Manfaat untuk lansia. Untuk yang sudah berusia 60+, sirkulasi darah yang baik itu penting banget, karena membantu mengirim oksigen ke otak dan organ vital. Mengurangi rasa dingin di kaki dan tangan, membantu otot tetap bertenaga, bisa sedikit membantu mengurangi pegal-pegal ringan. Tapi ingat, jangan makan terlalu banyak, terutama untuk yang punya masalah tekanan darah rendah, karena efek vasodilator bisa bikin pusing kalau kebanyakan. Hindari mengkonsumsi sebelum mengemudi atau mengoperasikan alat berat. Walaupun kebanyakan lansia nggak nyetir truk sih, tapi siapa tahu. Pastikan tape yang dikonsumsi higienis dan tidak terlalu lama difermentasi, supaya kadar alkoholnya tetap rendah. Ada bapak usia 65 tahun, sering mengeluh telapak tangan dan kakinya dingin kalau malam. Suatu sore cucunya kasih tape singkong buatan neneknya.
Besoknya, beliau datang ke klinik sambil senyum. "Dok, semalam tidur nyenyak, tangan sama kaki nggak dingin lagi." Saya jawab sambil bercanda. "Wah, berarti itu tope singkong udah lulus tes klinis rumah tangga. Tapi ingat Pak, jangan sampai ketagihan. Ini tape, bukan obat cinta." Saya sering bilang, tape singkong itu seperti teman baik. Kalau secukupnya, dia menghangatkan kita. Tapi kalau berlebihan, dia bikin kita kebanyakan senyum tanpa sebab. Kesimpulannya, tape singkong bisa menjadi camilan yang menghangatkan tubuh dan membantu sirkulasi darah. Terutama untuk lansia yang sering merasa dingin di ujung kaki dan tangan. Tapi seperti pepatah dokter bilang, manfaat besar selalu datang dengan tanggung jawab besar. Jadi porsinya harus dijaga. Nah, sahabat sehatku, hari ini kita sudah ngobrol panjang lebar tentang satu makanan tradisional yang sering dianggap remeh. Padahal manfaatnya luar biasa, tape singkong. Dari memberi energi cepat, menjaga pencernaan lewat probiotik alami, sampai menghangatkan tubuh dan melancarkan sirkulasi darah. Saya tahu mungkin di antara Anda ada yang sambil nonton ini langsung kepikiran, "Aduh, kayaknya tape singkong di dapur nasi ada deh." Tenang, nanti setelah video ini selesai baru diambil ya, biar ilmunya masuk dulu baru makanannya masuk. Pesan penting, ingat, kunci dari semua manfaat ini ada pada porsi dan cara konsumsi yang tepat. Sedikit bisa jadi obat, kebanyakan bisa jadi ujian. Kalau kita bijak, makanan sederhana seperti ini bisa jadi senjata rahasia untuk menjaga kesehatan tanpa harus keluar uang banyak. Mengapa saya bahas ini di channel Sahabat Sehat? Karena saya percaya, edukasi kesehatan itu harus membumi. Kita nggak harus selalu ngomongin makanan impor yang namanya susah diucap. Makanan lokal kita seperti tape singkong itu sudah terbukti bergizi dan bermanfaat, asal tahu ilmunya. Dan saya ingin Anda semua yang menonton ini bukan hanya dapat informasi, tapi juga merasa dekat seperti sedang ngobrol dengan sahabat. Saya pernah bilang ke pasien saya, kalau kamu makan tape singkong secukupnya, badan hangat, mood bagus. Tapi kalau kebanyakan, nanti tetangga mikir kamu habis karaoke semalaman. Dia ketawa sambil bilang, "Ya udah dok, berarti porsi saya piring kecil aja." Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, like videonya, biar saya tahu Anda suka topik makanan lokal sehat seperti ini. Tulis komentar di bawah, ceritakan pengalaman lucu atau unik Anda dengan tape singkong. Saya bakal pilih beberapa cerita terbaik untuk saya bacakan di episode berikutnya. Subscribe ke channel Sahabat Sehat dan nyalakan loncengnya, supaya Anda nggak ketinggalan video edukasi santai dan bermanfaat lainnya. Karena setiap minggu, kita akan ngobrol soal kesehatan dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, tapi penuh makna. Mulai dari makanan, olahraga, kesehatan pasangan, sampai tips jadi pria dan wanita tangguh di usia senja. Saya percaya, sehat itu bukan cuma soal umur panjang, tapi umur panjang yang berkualitas. Dan semua itu dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari, termasuk dari makanan yang kita pilih. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat sehatku. Saya Dr. Sinta, salam sehat, salam hangat, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.